Salve, Wanyambe. Selamat pagi saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal 17 ayat 26 sampai dengan 37. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula kelak pada hari Anak Manusia. Pada zaman Nuh itu orang-orang makan dan minum, kawin dan dikawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian pula yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, membeli dan menjual, menanam dan membangun, sampai pada hari Lot keluar dari Sodom. Lalu turunlah hujan api dan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari Anak Manusia menyatakan diri. Pada hari itu, barang siapa sedang ada di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang di dalam rumah. Demikian pula sedang berada di ladang, janganlah ia pulang. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu, kalau ada dua orang di atas ranjang, yang satu akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Kalau ada dua orang wanita yang sedang bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan." Para murid lalu bertanya, "Di mana Tuhan?" Yesus menjawab, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah waspadalah terhadap kedatangan akhir zaman. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus memperingatkan tentang kehidupan di akhir zaman. Betapa mengerikan nasib orang-orang yang mengesampingkan Allah dan melupakannya. Pada akhir zaman, mereka akan dihancurkan dan dibinasakan seperti pada zaman Nuh dan zaman Lot. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia, sabda Tuhan. Mereka akan mengalami kehancuran yang mengerikan. Untuk menanggapi hal itu, satu-satunya cara adalah pertobatan. Yesus berkata, "Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Dia akan datang tanpa diduga, seorang pun tidak tahu waktu dan tempatnya." Sebelum terjadi, manusia harus melakukan pertobatan dan memperbaiki diri dan hidup sehingga siap menyambut kedatangannya. Saudara-saudari terkasih, tidak perlu kita mempersoalkan kapan dia akan datang. Yang paling penting adalah menata hidup dan diri agar kita selalu siap untuk menerima kehadirannya
kapan, dan dimanapun. Kita mempersiapkan diri dengan membiarkan hidup kita dikuasai dan digerakkan oleh Allah sendiri. Dengan taat dan setia mendengarkan sabda Tuhan dan melaksanakan kehendak-Nya sesuai dengan ajarannya dalam firman Tuhan. Sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk lebih bijaksana dalam memaknai kehidupan di dunia ini. Kita boleh bersenang-senang dan menikmati indahnya dunia ini, dan bisa berpesta pora dan menikmati kelimpahan materi yang kita miliki. Tetapi Yesus mengingatkan kita agar hidup tidak hanya untuk saat ini saja. Kita diingatkan agar waspada dan berjaga-jaga, serta siap sedia untuk menyambut kedatangan Tuhan. Jangan sampai kita seperti orang-orang pada zaman Nuh dan Lot. Mereka pada akhirnya binasa dengan cara yang mengenaskan karena tidak melakukan pertobatan. Kita harus membangun hidup dengan berorientasi kepada masa depan dengan setia dan taat menghayati ajaran Yesus. Kita harus semakin bijak untuk mengatur dan mengarahkan pandangan hidup kita kelak nanti. Berbahagialah orang yang senantiasa melakukan pertobatan dan berjaga-jaga menyambut kedatangan Tuhan. Marilah menata hidup kita dengan penuh kebijaksanaan. Ingatlah, Allah adalah tujuan akhir hidup kita. Dan berjuanglah untuk memelihara kesatuan dengannya hingga kekal. Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kami kembali naikkan puji dan syukur kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat kami tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Kami mohon, bukalah mata hati kami, agar kami mampu memandang kemurahan dan karya-Mu. Mampukan kami agar kami boleh memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bukalah hati kami agar kami menyadari kesalahan kami dan bertobat. Semoga dengan rendah hati kami menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami. Jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.